Haleluya. Amin. Apa kabarnya teman-teman Yud? Apa kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Gimana sekolahnya? Capek? Capek banget. Ya, itulah namanya sekolah. Ya, apalagi nanti cari duit lebih capek lagi. Ya, ini selalu sekolah. Kalian hanya apa istilahnya belajar. Kalau interaksinya dengan guru, tapi kalau nanti cari kerja, interaksinya lebih banyak luas lagi. Ya, sekarang terbalik, sekolah minggunya sedikit, itu belajarnya yang banyak ya. Pada malam hari ini temanya yaitu jadi berkat. Sudah jadi berkat belum? Sudah jadi berkat belum? Masa belum sih? Orang Kristen harusnya sudah dong. Orang Kristen harusnya sudah mulai jadi berkat. Berkat itu identiknya apa sih? Jadi berkat buat orang. Saya itu jadi berkat buat orang. Iya tahu belum jawabannya? Seperti apa? Jangan ngomong tadi soalnya gitu. Kira-kira apa? Gimana? Deg-degan nggak di depan? Enggak kan? Yang penting belum. Kalau kalian nggak berani maju ke sini, nanti di sekolah pun kalian harus maju di depan kelas. Apa bedanya di sini sama depan kelas? Ya kan? Apalagi nanti kalau naik lagi ke SMA, bisa di depan lebih kaki. Nanti naik ke perguruan lagi, bisa lagi lebih kaki.
se-auditorium banyak orang kalian bicara, ya kan? Dimulai dari mana? Dari gereja. Anak-anak yang pintar sekolah minggu ayat hafalan, biasanya itu anak-anak yang pintar di sekolahnya. Nah, itu karena apa? Karena saya juga termasuk, istilahnya itu termasuk mengalami seperti itu. Tapi sejak saya nggak ingat hafalan SMP, ya SMA, itu saya bodohnya kelihatan banget. Ya, makanya jangan males ayat hafalan, tetap baca ayat hafalan, karena itu akan membantu kalian lebih bisa. So, coba aja ya. Jadi berkat itu nggak harus selalu memberi dalam arti uang. Kayak Ian suka ngasih uang ke Moses misalnya. Itu kata Moses, Ian itu jadi berkat buat saya, selalu ngasih uang. Atau kebalikannya, Moses suka ngasih roti sama Ian, ya berbentuk barang. Moses itu selalu ngasih saya roti, selalu ngasih saya pulpen di sekolahan. Itu juga bisa bilang kata Ian, Moses itu jadi berkat. Enggak selalu begitu, ya. Tidak selalu kita menjadi berkat itu hanya materi saja yang kalian bagi-bagikan. Ya uang, makanan, barang. Itu agama lain pun bisa melakukannya. Ada namanya Jumat berkat. Kalau Buddha ya, ada yang namanya Buddha itu paling keren. Dia sumbangannya paling keren. Kumpulan Buddha itu agama mereka yang lagi banjir kemana-mana, dia yang paling gede sumbangannya. Ya, seperti itu berbuat baik seperti itu, dan istilahnya agama lain bisa. Tapi yang saya tekankan di sini menjadi berkat itu gampang dan mudah, murah lagi. Ya, dan itu juga bisa mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita jadi berkat saat ini, nanti mempengaruhi kalian di waktu masa depan. Ya, seperti apa kita menjadi berkat? Yang pertama yaitu diawali dengan tingkah laku kita. Tahu tingkah laku? Tahu nggak tingkah laku? Tahu nggak? Maria sudah belum? Ya, jadi PR sudah belum kan? Tinggal tunggu 1, 2 ya, 3. Ya, yang WR bisa lah Bang Boriska, siap-siap. Ya. Nah, Bang WR, kalian tiap minggu, tiap Sabtu, tiap Rabu aja kok tersusun begini. Jangan juga ada kesusun begini enak. Tadi bagus sih Maria, saya keren, termasuk yang saya pelajari dalam WR itu. Jadi lagu penyembahan, habis lagu penyembahan, awali dengan lagu cepat tapi nggak terlalu cepat. Ya, tadi yang diawali itu lagunya apa? Kecata dari Nihanta. Dia cepat tapi nggak terlalu cepat. Nah, yang paling puncaknya itu dia naik di pelukis cakrawala. Itu wah semangat dia terus. Nah, kalau ibadah raya kan lebih panjang. Biasanya lagu cepat seperti ini 2 kali. Nanti ada lagu cepat lagi 2 kali. Nanti turun lagi lagu cepat yang pelan. Biasanya dimasuk di persembahan. Lalu masuk lagu firman Tuhan. Itu saya diajarinya waktu saya ikut seminar di GBI Purwokerto. Bukan dari saya sendiri, tapi kami ikut seminar web worship and pokoknya sama musik lah. Musik pun ada aturannya semua. Jadi membawa jemaat itu untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Ya, masuk ke firman Tuhan lagi. Kita bisa menjadi berkat dengan tingkah laku kita, teman-teman. Ya, tingkah laku adalah sikap seorang dalam berinteraksi. Tahu berinteraksi? Tahu? Ada yang nggak tahu berinteraksi itu apa? Ajukan tangan. Nanti dapat permen. Berarti tahu semua. Berarti ngomong dapat permen. Ya, sikap seorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kita adalah manusia manusia apa? Sosial. Pasti butuh orang. Gak mungkin kita gak butuh orang, benar? Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal.
Ya, kita butuh orang. Ya, kalau misalnya Oden mau mati nih, Oden mau duduk kuburan gitu. Oh, orang mau mati nanti jam 2 gitu. Duduk dulu lah. Siap beli peti dulu, nggak mungkin. Ya, pasti saya butuh orang lain. Ya. Nah, dengan begitu kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah, tingkah laku itu ya bisa menjadi berkat buat teman-teman. Tingkah laku kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan orang lain itu akan menilai, ya, terus menilai kita dari tingkah laku kita. Tingkah laku bisa dipelajari nggak? Bisa. Nah, yang kencang coba. Salah apa kalau dihukum? Tingkah laku bisa dipelajari nggak? Bisa. Ada lagi tingkah laku bisa dipelajari nggak? Oh, kalian jawab. Ada. Kamu nggak di situ, jadi saya nggak pas lihatnya tuh. Sisi kanan kalau dia, ya, sembunyi kamu. Ada. Oh, ayo jawab. Bisa dipelajari nggak? Tingkah laku itu, sikap itu bisa dipelajari nggak? Sebenarnya nggak ada pelajaran yang tingkah laku dan sikap, ya. Tapi kalau bakat, skill, ya, itu bisa dipelajari. Keahlian itu bisa dipelajari, benar nggak? Moses bisa main drum, ya. Karena apa? Karena dia les drum. Ya, kalian punya suara bagus. Kenapa? Karena latihan vokal. Kalian pintar matematika karena apa? Karena belajar. Bisa dipelajari, sedangkan sikap dan tingkah laku, ya, tidak bisa dipelajari kecuali ada masalah. Betul? Tingkah laku akan berubah jika kita itu diuji, jika kita itu diproses. Ya, orang kaya, bangkrut akan berubah nggak? Dia tingkah laku yang tadinya dia sombong bisa jadi nggak sombong lagi. Karena kan bisa ada yang dibanggakan. Ya, karena ada masalah, ya, dia berubah. Karena sakit, ya, paru-paru, sering merokok, dia berubah nggak? Berubah. Tingkah lakunya yang nggak sering merokok, nggak jadi merokok. Karena paru-parunya sudah sakit. Ya. Jadi tingkah laku itu kalau ada masalah baru kita bisa tahu. Nah, tingkah laku itu menjadi berkat, menjadi teladan, ya, buat banyak orang. Nah, kebalikan dari tingkah laku itu ada yang namanya istilahnya batu sandungan. Ya, batu sandungan tahu nggak? Artinya, nggak tahu. Coba searching batu sandungan itu apa? Coba pegang HP, punya HP. So, ada yang bacakan? Ada yang nemu? Maria, Jobi? Nemu apa batu? Ada yang tahu? Batu sandungan? Gak ada. Ada yang nemu? Segini banyak orang? Penghalang. Nah, kita itu jadi berkat atau jadi penghalang buat orang lain. Yuk kita buka ayat kita pertama 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Mulai dari Abang Sunnah. 1 tim, bukan 1 set. Tenang aja sih. Santai. Grogi sama aku kan? Kan kita udah biasa ketemu. 1 Timotius 4 ayat 12. Sempat nggak sempat dibalas. Komedi ya. Yang berapa? 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
kesetiaanmu dan dalam kesetiaanmu. Ya, terima kasih. Penting sekali kita menjadi berkat. Ya. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kalau tingkah laku kita bergajulan, otomatis kita mencoreng nama Tuhan Yesus. Itu ya ordennya. Masa orang Kristen gaya mabuk-mabukan, udah gitu ngamuk di pasar, barang-barang dirusak, bikin nama Kristen itu jelek gak? Jelek. Ya. Apalagi kalau kita masih muda, kita harus menjadi teladan. Kalau kita tidak punya sikap yang baik, itu akan menjadi batu sandungan, menjadi halangan buat orang lain ke gereja, buat orang lain menjadi orang Kristen. Lah orang Kristen ngomongnya aja kasar. Orang Kristen ngomongnya jorok. Masih ada anak Yud? Itu akan melemahkan iman orang lain. Sesama Kristen aja jadi lemah. Kadang orang yang perkataannya tidak baik, tingkah lakunya tidak baik, kitanya aja kadang minder orang Kristennya. Apalagi orang lain. Yang paling parah itu mencoret nama Tuhan Yesus, yang sudah harusnya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku kita. Ya, beberapa hal yang menjadi kita tidak menjadi berkat, kita menjadi halangan, kita menjadi batu sandungan. Yang pertama, kemalasan. Siapa yang masih malas? Cuma saya doang. Kemalasan. 1 Timotius 5 ayat 13. Marta Hermawan bisa bacain? Ayat 5 13. Kecepatan nggak ngomong? 1 Timotius 5 ayat 13. Ayat apa? 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga melekat dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya, masih ada yang seperti ini, ayo ngaku. Ya, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang sering main. Siapa yang masih sering main? Ya, mulai bertobat kalau masih sering main. Ya. Kecuali kerja kelompok beneran, boleh itu. Namanya itu kerja kelompok. Ya, habis kerja kelompok mainnya. Yang penting tugasnya selesai. Bukan mainnya aja, kerja kelompoknya besok aja di sekolah. Marah itu ya. Mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga melengker. Coba cari melengker apa? Kata melengker di Alkitab artinya, ayo biar kalian tahu, biar nanti ada yang nanya jawaban di TikTok itu. Yakobus menjual Tuhan Yesus berapa keping perak? Nah iya. Makanya saya suruh searching melengker, ada yang dapat? Artinya bacakan yang keras. Temu nggak? Apa? Sih dibacain aja. Ayo kakak tertua. Kamu kan kakak tertua kan? Selain Made kan udah di Evi ya? Oh, beda kami beberapa hari. Jauh ya? Ayo. Kata meleter kan? Meleter. Dalam Alkitab, kata ini dipakai untuk menggambarkan ucapan atau perbuatan seseorang yang gemar berbicara terus-menerus dengan melontarkan kata-kata kasar. Kalau teman-teman masih suka kata-kata kasar, di Alkitab sudah ada contohnya ini. Ini Tuhan Yesus nggak senang. Ini menjadi batu sandungan. Mulai berubah.
Amsal 6 ayat 9. Amsal 6 ayat 9. Berarti kasih ya. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilangkah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ditanya itu, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilangkah engkau akan bangun dari tidurmu? Ya, bermalas-malasan. Di sini mungkin kalian suka tidur ya, suka tidur yang suka tidur itu dalam arti suka main. Ya, di sekolah ini nggak pernah belajar. Ada belajarnya cuma di kelas, itu aja kan konsentrasi. Kalau di rumah udah nggak mau belajar, suka bolos. Tapi sini nggak ada yang bolos ya, nggak ada ya. Kalau dulu zamannya banyak yang pada bolos teman-temannya. Kalau mulai dari PGRI sih, kalau SDK nggak bisa bolos, cuma 5 orang. Ya, kalau SMP PGRI bisa keluarnya ke sana, yang PGRI kalau ini otak. Jadi kita alumni, saya alumni, kakak tua. Itu kalau kabur ya belakang sana, atau masih ada sarang guru nggak? Belakang sana nanti nyebrangin empang gitu. Anak-anak teman-teman saya itu pada kabur ke sana lewat sana. Suka bolos, ya main game nggak ada waktunya. Ada, kalau bolos nggak ada di gereja mah, baik-baik. Tapi main game nggak ada waktunya, tanggung. Apalagi mainnya bareng teman. Main game itu menang kalah, itu penasaran, benar nggak? Benar. Kalau main game menang kalah, penasaran. Kalau menang, saya hebat nih, tembus nih level ini. Berarti harus hebat ini level berikutnya. Tapi kalau kalah, saya kalah. Itu teman saya pastinya levelnya cuma segitu, kok saya bisa kalah. Nah, penasaran lagi, lawan lagi. Gak habis. Juga termasuk pecinta game. Tapi sejak punya kajian sudah berkurang. Itu kelamaan. Sejak mulai kerja di saya. Karena apa? Karena nggak punya komputer. Ya, komputer itu mahal. Komputer saya sudah jadul, dibawa pulang ke sini. Jadi saya nggak bisa main game. Main game itu diajakin sepupu saya main PS. Dan itu kalah terus, makanya saya malas. Ya. Nah, balik. Main game itu sama juga itu membuat kita membuang waktu. Ya, bermalas-malasan tugas kalian itu di rumah itu ngapain? Main. Edrik kalau di rumah tugasnya nggak apa-apa ya, udah pembantu ya. Jadi bingung juga. Ya, pernah belajar nggak Edrik? Pernah ya. Kalau pernah mau bagus ya. Ya. Saya pernah kesaksian di kesaksian saya pernah tinggal sama 3 sampai 4 tahun ya, karena pengen belajar mobil ya. Ikut saya itu karena pengen belajar mobil, pengen bawa mobil ya. Jadi saya ditarik sama saya, suruh kerja sama saya. Nah, saya itu di rumah saya ada pembantu loh, Idrik. Saya juga orang kaya loh dulu. Ya, saya tapi baju saya dicuci sama pembantu loh, disetrikain, ya, bersih. Tapi walaupun makan ya, makan pakai piring kan, makannya kan nggak pakai tangan. Cuci piring sendiri, gelasnya cuci sendiri. Walaupun ada pembantu, ya, itu dapat tugasnya kerjanya di kantor. Gaya banget ya. Bagian depan itu kayak ruang tamu, ada meja panjang, ada komputernya 2. Itu kerjaannya saya itu bersihin situ. Walaupun itu udah pagi-pagi dibersihin sama pembantu, udah dipel, udah dilap,
nanti jam 10-an, jam 11-an saya ulangi lagi. Ya. Terus, karena saya pengen belajar mobil, yang saya apa coba? Nyuci mobil dulu. Merasakan itu namanya mobil itu seperti apa. Walaupun gak disuruh saya. Lama-lama saya belajar mobil sama apa ya namanya koko sepupu, ya koko sepupu saya belajar sana. Saya 3 hari sudah bisa bawa mobil. Ya. Nah sudah itu terus berlangsung waktu dan waktu lama-lama saya bisa bawa mobil. Ya. Sampai ke Jogja bolak-balik ke Semarang bolak-balik saya yang terus bawa. Saya kalau marah udah nggak kuat. Ya. Sampai karena apa karena dia percaya saya itu rapi bisa ngurus mobilnya. Dia nanya pengen ganti mobil aja nanya ke saya. Ya, nanya, kalau ganti mobil enaknya apa? Dek, nanti saya dek, enaknya apa dek? Apa ya ya terserah kamu, enaknya apa? Jadi kalau yang kebetulan saya punya senang mobil ya, mobil motor komputer itu saya suka. Handphone pokoknya berbau-bau laki lah, Barbie itu gak suka saya. Ya boneka gak suka. Nah saya tahu yang namanya mobil, jadi saya kasih tahu ke saya ini ada ambil. Ini lebih irit, ini muatnya sama, ya nggak terlalu enggak kok pokoknya saya jelasin langsung DP ke dealer. Yang kedua, ya saya ditanya, saya kalau bawa mobilnya apa teman-teman tahu nggak? Mobil bak, tahu mobil bak pick up itu yang di belakangnya 2 pintu, ya keren kan kayak Ferrari 2 pintu. Mobil pick up 2 pintu kan. Nah, saya suka pakai itu, kadang pergi bertiga sama pembantu, jalan-jalan ke alun-alun, nganterin pembantunya jalan-jalan malam mingguan, sehabis saya pulang gereja. Lama-lama saya nawarin, kamu mau mobil kecil nggak? Dia udah beli mobil baru udah saya pakai itu. Emang buat apa? Ya buat kamu muter-muter aja. Kamu mau mobil apa? Karimun. Langsung dia cariin Karimun. Karena awalnya saya nggak bermalas-malasan di tempat om saya. Ya. Apalagi kalian di rumah kalian sendiri. Ya, jangan karena kalian di rumah sendiri kalian mencoba untuk bermalas-malasan. Kalian sudah rajin nggak masalah, sok-sok aja. Ya. 2 Tesalonika 3 ya, ayat 7. 2 tes ayat 7 ya, berarti siapa? Baby. 2 Tesalonika ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Terus ayat 8 lanjut Baby, masih Baby. Ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Nah, ini kita diajarkan untuk menjadi teladan, untuk tidak lalai dalam bekerja. Ya. Supaya kita tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Berarti teman-teman kalau di rumah jangan jadi beban lagi buat orang tua. Ya. Lanjut ayatnya dulu baru saya jelaskan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Berarti lompat ke Maria Selby. Ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. 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 Ada yang bekerja di rumah. Kalau yang nggak bekerja nggak boleh makan. Kalau main aja itu nggak boleh makan. Ya, harus ada tugasnya. Tugas kalian belajar. Iya saya tahu tugas kalian belajar. Belajar boleh, tapi harus punya tanggung jawab.
Jangan buka sepatu ya ditaruh di ruang tamu. Nanti mama atau papa yang ambilin atau pembantu yang ambilin. Belajar taruh sepatu di mana tempatnya. Ya, buka baju kotor langsung kalau memang harus masukin tempat kotor, masukin tempat kotor. Jangan ditaruh di ruang tamu atau di kamar. Saya suka marahin aja kalau sama Excel. Ya, kalau dari sekolah langsung masuk kamar saya marahin. Kamu itu di sekolah nggak tahu duduk sama siapa, duduknya di bangku atau di lantai, kamu injak apa, mau injak, saya marahin. Jadi kadang mereka langsung, aja malah kadang kalau pulang sekolah langsung mandi. Ya, kalau Excel kan, kalau les ya mandi juga sih, langsung mandi, karena dia udah kenyang ya, bekal dirinya dulu. Habis makan, piringnya dicuci. Jangan rajin kalau di gereja. Di rumah juga sama rajin. Siapa yang di sini punya kamar sendiri? Hampir semua kan? Kamarnya bersih nggak? Bersih. Yakin? Soalnya om ini dengar loh, kuping ini sampai tembok di kalian loh. Ada CCTV-nya di kamar kalian. Kaos kaki bau ditaruh di bawah kolong. Nah, ada? Ayo, apalagi yang sudah mulai SMA. Kalau SMP, SD oke lah. Tapi kalau SMA, aduh masih kayak gitu banget. Baju kotor masih ditaruh di kasur. Ya, itu makan yang mau dicuci piringnya. Ya, itu namanya anak-anak yang malas, menjadi batu sandungan, apalagi kalau kalian di rumah orang lain. Ya, sebisa mungkin menyuci piringnya tanpa disuruh. Ya. Karena itu membuat menjadi kita berkat. Oh iya, ada itu rajin ya. Oh langsung mau beres-beres. Ya. Enggak cuma pencitra anti. Yang kedua, yang pertama jangan malas ya, teman-teman jangan malas. Ini yang itu loh, yang paling sering, yaitu pemarah atau emosional. Ada suka ngambek. Hah? Oh, bagus puji Tuhan. Berarti hewan bisa tutup kuping aja. Nah, yang suka marah-marah ini, itu biasanya nggak bisa mengontrol diri, tidak menghargai orang lain. Siapa aja dimarahin, siapa aja ngambek. Walaupun orang itu nggak bisa ngambek, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah. Ya. Ada itu sifat-sifat itu ada di apa ya? Di mata kuliah fisiologi ya, ada itu seperti itu macam-macam watak orang, ya. Yang mana dia ngambek, pukul rata semua dimarahin. Nggak ada yang salah cuma Arjuna. Ini gereja ini saya marahin semua. Saya ngajak ngomong, mari jalan di kamar gelas itu. Itu kalau gelasnya benar, jangan terlalu pinggir. Itu cuma dalam gelas, ya kan? Ada seperti itu. Itu lebih bahaya lagi. Tapi kalau yang di atasnya, dia akan ngomong, ya, dia akan takut. Contohnya apa? Kalian di sekolah. Kalau nggak buat PR, dia apain? Dihukum. Nilainya apa? Jelek kan? Betul? Iya. Kalian rajin-rajin, dapat tugas, ya dapat tugas walaupun mengeluh dikerjakan. Ya, enggak. Siapa yang jawab enggak? Ya, dikasih tugas besok kumpul, pulang dari sekolah jam 2:30. Besok kumpul. Ini nyari di mana? Ya, nah ini. Betul. Tapi kalau apa namanya Rizka, centong ya, tapi topi sawah nggak ada di Google, camping nggak ada di Google, Hendrik, nggak ada di Google. Kalau disuruh nyari camping itu nggak ada di Google.
kamu harus nyari warung. Iya, ya. Kalau sama guru dikerjain, tapi kalau papa mama kalian nyuruh dikerjain nggak? Hah? Dikerjain nggak? Kalian masih hormat nggak sama orang tua kalian? Gimana cara hormatnya? Siap? Siap? Injek-injek mama? Ya rasa mau. Paling gampang. Nih, Odin tanya, satu hari kalian berapa kali ngomong sama orang tua? Banyak. Ada nggak yang nanya kabar? Ada yang ngomong selamat pagi nggak? Selamat sore mak, selamat pagi pak. Ada? Saya kemarin dapat cerita dari salah seorang bapak di tempat sini. Dia itu anaknya berapa lah pokoknya. Dia masih kecil. Tapi dia itu perhatian banget sama orang tuanya. Orang tuanya pergi, dia chat. Walaupun dia masih kecil. Pak, ma gimana? Sedangkan anak-anaknya udah cuek. Bapaknya mau kemana, bapaknya kemana. Tapi anak ini perhatian. Nah, kalian seperti itu kan? Jangan-jangan juga nih. Apalagi yang udah SMA mau kuliah. Ngecek mamanya nanti kalau di kuliah maaf ya sama dia. Sama kamu sih yang dia. Kalau lagi butuh duit aja. Jangan seperti itu ya sama dia. Saya laki-laki 1 minggu sekali harus telepon mami saya sama papi saya. Itu pun hari Minggu. Dulu ibadahnya sore ya. Hari Minggu telepon pagi. Biar apa? Murah. Saluran langsung jarak jauh. SLCC. Ya, pakai hotel. Sekarang kalian dipegang tangan enak. Jangan ngeceknya kalau cuma butuh. Ma beli ini nih sama sekalian keluar. Kalau lagi nggak butuh nggak ngecek. Ma capek nggak ma? Mau dibantuin nggak? Ada yang seperti itu? Saya. Nah, bagus. Mantap. Jangan disuruh dikit aja, cuma itu sapuin dong, ada ibu di situ pojok, sapuin langsung marah-marah. Baru dia pulang sekolah, udah disuruh-suruh. Ya, baru dia pulang kelompok mah disuruh-suruh. Ya, jangan seperti itu. Sedangkan papa mama kalian itu kan kerja, papa mama kalian itu capek, ya. Seharian capek cari duit itu buat apa? Buat kalian, buat sekolah kalian. Ya, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Ya, marahin orang tua, nggak ada berkatnya ya. Ya, Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu maka umur panjang di. Kalau kalian hanya bermain-main dengan orang tua kalian, ya, kalian gak akan bahagia di hari saat tua. Saya jamin. Soalnya apa? Alkitab yang berkata, bukan saya. Alkitab yang berkata. Baca silakan. Kalau kalian masih bermain-main dengan orang tua, tidak menghormati orang tua, masih marah-marah sama orang tua, sedangkan orang tua kalian yang masih makan, yang masih jajan, ya. Saya jadi teringat teman saya, dia agama seberang, anak ini nakal, minggat. Teman saya termasuk menengah lah, sudah punya mobil. Dinasehatin ngelawan terus, ngambek terus. Anaknya udah SMP. Kalau saya SMP apa SD? Oh SD. Kelas 4 atau kelas 5. Tapi suka marah-marah. Nah itu lagi perjalanan ke arah hutan sana. Hutannya masih penuh. Bapaknya apa? Ngambek. Dikeluarin di tengah-tengah hutan. Anak perempuan. Benar, dia ngomong, saya keluarin. Mamanya nangis-nangis. Kenapa kurang ajar sama mamanya? Dia jalan, jangan mau dia jalan. Sampai benar-benar dia berdiri aja di situ.
Memang ditunggu sampai 15 menit. Ya, beneran orang juga masih ada. Teman saya orang seberang, ya, karena nggak menghormati mamanya. Ya tuh masih kecil, ya belum bisa apa-apa. Kadang pakai baju aja masih dipakai. Tapi kalau nggak sesuai dengan hatinya, dia akan marah-marah. Bagaimana kalau kita mau jadi berkat? Ya. Bagaimana kalau kita mau jadi teladan? Amsal 29 ayat 22. Ada nanti. Amsal 29 ayat 22. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang berkasih besar banyak pelanggarannya. Nah, kalau kita suka marah, malah kita berbuat dosa. Pasti ngomongnya apa? Kasar. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ngomongnya ini jangan ngomong jorok, jangan ngomong kasar. Akan mempengaruhi dosa kita. Ya. Yakobus 1 ayat 20. Eksa apa bisa ada Eksa sama kami? Yakobus 1 ayat 20. Berarti Tasya. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, betul kan? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kalian suka marah-marah, emosional, enggak jalani kebenaran di hadapan Allah, jadi batu sandungan, jadi penghalang, enggak jadi berkat. Ya. Yang ketiga, kita percepat. Yang menjadi kita menjadi berkat, yaitu aji mumpung. Ya, tahu aji mumpung istilahnya? Tahu? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang tahu sih. Yang SMA, aji mumpung. Coba searching. Aji mumpung itu apa? Rizka, coba cari ya, Riz. Cepat, waktu Anda 5 detik. 1, 2. Aji mumpung. Nggak kelihatan deh tulisannya. Ada. Ya udah, kalau aji mumpung, yaitu mengorbankan orang lain, fokus pada diri sendiri, cenderung rakus dan serakah, egois tambahin. Contohnya apa? Contohnya nih, kita nih ya, kita ada berapa orang? Ada yang bisa hitung cepat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Apa yang satu? Ada roti besar, ya. Itu jumlahnya 20 potong. Sedangkan anggotanya cuma 19. Ya. Tiba-tiba sudah dibagi semua, kan sisa satu nih dipilih. Tiba-tiba Moses langsung ambil ke. Moses kan nggak doyan, nggak mungkin kan? Ambil sendiri. Buat saya aja ya, daripada mubazir. Nah ini aja mumpung. Ya, mementingkan diri sendiri, nggak menjadi teladan. Kecuali yang megang piring itu ngomong, nih, buat kamu aja Moses, karena Moses doyan makan. Nah, gitu kan, amin. Memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah ini aja mumpung gitu. Ya, kalian dipinjemin pulpen sama saya di sekolahan di saya di sekolahan kalian ya. Pulpennya nggak dipulangin, dia banyak pulpennya kok. Ada? Hah? Nggak ada, bagus kalau gitu. Kalau teman kalian yang melakukan itu, nggak apa. Jangan kalian yang jadi pelakunya minjem pulpen nggak dipulangin karena teman kalian banyak pulpennya. Ya. Jangan menjadi aji mumpung karena kebaikan orang. Ya.
kita mengambil kebaikan itu untuk kita sendiri. Merugikan orang lain itu akan menjadi batu sandungan. Orang Kristen itu sih, anak-anak GPD Maranatha Fortis begitu. Ya, saya jadinya jadi rugi berteman sama kamu, ya. Kalau lagi pergi-pergi, pertama saya yang bayarin, yang kedua saya yang bayarin lagi, kan? Itu istilahnya memanfaatkan kebaikan orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Lukas 6 ayat 12. Ya. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Moses, ya betul. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam siap berdoa pada ini Lukas 16 ayat 12. Lukas 6. Oh, benar. Saya salah catat apa? Tapi benar ya di sini Lukas ya. Di sini ya, kok beda sih? Lukas 16 ayat 12. Kamu yang salah ketik. Apa salah sebut deh? Lukas 16 ayat 12. Saya bacanya nanti doang. ulang. Ya, ulang. Keras. 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menggunakan harta Sendiri. Amin. Terima kasih. Ya. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, itu tadi. Pulpen punya orang, kalian ambil. Penghapus punya orang, kalian ambil. Bagaimana nanti Tuhan akan menyerahkan kalian pulpen, Tuhan mobil pulpen kalau kalian seperti itu? Ya. Itu tidak bisa menjaga diri sendiri. Ya. Aji mumpung. Memakai kebaikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi untuk menjadi teladan, ya, jangan kalian menjadi pemalas. Amin. Ya, pulang dari sini nggak malas. Betul. Yakin. Punya tingkah laku tidak suka marah-marah. Oke ya. Oh, punya CCTV sama punya telinga loh di rumah kalian, hati-hati. Ada banyak laporan anak-anak di kita ini. Ada yang lapor baik, ada yang lapor buruk. Kenapa? Karena itu buat doa kami. Kami harus mendoakan kalian selain kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, secara mulut kita sudah berkata-kata, ya, kalian tidak berubah. Dengan doa kami, kalian bisa berubah. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan, bukan kuasa kami. Kuasa Tuhan yang mengubah kalian. Ya, ada anak pemuda di sini, ya, bukan pemuda ya namanya. Anak sekolah minggu, punya rewel banget. Bapaknya main musik, itu main musik di atas. Ganggu bapaknya, belum selesai, papa pulang. Ya. Terus ikut sekolah minggu, ditata di sekolah minggu, didoakan sama oma Karina. Ya. Sekarang dia menjadi, ya, anak yang berprestasi, anak yang pendiam malah saking diamnya dia sekarang. Ya. Karena secara perkataan itu nggak bisa berubah, tapi secara doa akan berubah. Kami hanya menyampaikan perkataan itu ya biasa. Kalian masuk sini keluar sini bisa, betul. Tapi doa yang kami naikkan terus, ya, pagi malam untuk kalian. Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Kalau saya mendengar, ya,
mendengar ya. Ya satu contoh, yang terakhir Kak Dewi dapat kerja di mana? Di KHK. Ya, ya gajinya lumayan. Dia sekarang naik lagi. Tadinya dia bawahan, sekarang dia sudah punya anak buah. Saya senang kalau dengar anak remaja di tempat ini itu berhasil. Karena apa? Karena doa kami tembus ke langit. Ya. Tapi itu semua juga dipengaruhi oleh kehidupan kalian. Kalau kalian masih dekat sama Tuhan, apalagi nanti kuliah di luar sana, orang tua jauh, ya, nggak ada yang ngawasi. Cuma kamu dan Tuhan, cuma aku dan Tuhan, ya. Soalnya nggak ada yang melarang. Teman sekitar kita itu belum tentu baik semua, ya. Ada yang menghanyutkan ke dalam dunia, ada yang menghanyutkan ke gereja. Kalau ke gereja enak, ya. Tapi kalau menghanyutkan ke dunia, kalian lebih mana nanti kuliahnya nggak selesai, malah jadi anak-anak yang nggak baik. Ada di sini orang bisa seangkatan saya. Ya. Karena ada teman-teman sekitarnya itu menghanyutkan ke dunia yang tidak baik. Ya. Dan dia pun mau. Kalau dia nggak mau, dia lebih memilih menghanyutkan diri ke gereja, ke anak-anak gereja, dia akan baik-baik aja. Ya. Jadi yang pertama tidak marah, tidak suka marah-marah. Yang ketiga, ya jangan suka membuat aji mumpung, ya mengambil harta orang, punya orang, ya kebaikan orang untuk diri sendiri. Orang lain itu malah dirugikan. Ya, kita harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang pemain musik dan singer, kita akan masuk dalam doa kita. Saya sedang mengucapkan begitu. Nyanyikan diri dengan hubungan hati. Doakan saya dengan kalian. Aku hanya mengucapkan kalian. Aku mencintai.
Berjanjilah engkau pada malam hari ini, buka hatiku, minta Bapa sentuh hatiku, jangan keraskan hatimu, jangan mau kau dipakai oleh dunia ini, tapi mintalah pada Bapa untuk kau dipakai olehnya menjadi berkat bagi orang lain, terutama di rumahmu, di sekolahmu, di teman-temanmu. Orang-orang berkata bahwa kau adalah orang Kristen yang baik. Orang-orang berkata bahwa kau adalah orang Kristen yang setia. Orang berkata bahwa kau orang Kristen yang selalu memberi kasih. Mungkin kau muda, mungkin kau masih kecil. Jangan jadi yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kau mau membuka hatimu, membuka pikiran, buat segala egomu, buat segala yang tidak baik dalam dirimu. Minta ampun, karena kau akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kau akan menjadi orang-orang yang menang. Kalau kau mau membuka dirimu,
mana anakku? Kenapa kau tidak mau mendekat kepadaku? Jangan menjadi anak muda yang seperti itu saja. Berubahlah menjadi anak muda yang berkata-kata yang baik, menjadi anak muda yang menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan menyenangkan hati. Terima kasih. Terima jemaat Tuhan hari ini anak muda. Engkau akan diurapi, engkau akan dibentuk, engkau akan diubah. Minggu demi minggu, Sabtu demi Sabtu. Dari masa ke masa yang engkau lewati, dari hari ke hari. Proses di sekolah, di rumah, dengan orang-orang yang engkau temui, engkau akan dibentuk seturut kehendak Tuhan. Berikan dirimu diproses. Haleluya, katakan ini aku Tuhan. Haleluya, Bapa bentuk hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, berganti emas yang murni, kau membentuk berjalan hatiku, Bapa, aku mengerti sebuah. Berikan dirimu diberkati agar ada berkat aku untuk memberi, menolong orang, membantu orang dari setiap kekurangan, dari setiap kekurangan. Kita dengan sungguh katakan Bapa, satu hatiku
berjalan tolong perubahannya, tolong proses Tuhan. Bapa, hajarku berbagi selalu kasih yang selalu memberi. Anak-anak muda jadi saudara. Kalau nama Yesus diperlukan, selalu ada berkat dalam hati dan pikiranmu, diperlukan dalam tanganmu untuk memberkati dirimu dan orang lain. Yesus. Pada saat itu pulanglah dengan perubahan hidup, sedikit demi sedikit, sampai berkat di dalam tanganmu penuh dan kelimpahan, memberkati dirimu, orang tuamu, sekelilingmu, teman-temanmu, lingkaranmu, circlemu menjadi berkat, menjadi pengaruh positif. Diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala yang tidak berkenan, katakan hari ini, aku buang dalam nama Yesus yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ku buang dalam nama Yesus, ku cabut akar-akarnya, ku cabut, ku tarik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Glory. Segala yang baik datang memberkati. Penuh. Sebab Engkau adalah benjananya Tuhan. Penuh. Jangan biarkan kosong. Minta dalam nama Yesus. Engkau adalah benjananya Tuhan. Minta dalam nama Yesus. Segala yang baik minta, katakan dalam nama Yesus. Apa yang kau butuhkan hari ini, dipenuhkan rencanamu, dipenuhkan. Jangan diam. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang baik. Apa yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Pikirkan yang baik. Penuhkan aku Tuhan. Katakan penuhkan aku Tuhan. Penuhkan aku Tuhan. Segala yang buruk buang dalam nama Yesus. Berubah. Seperti emas yang murni. Haleluya. Seperti bejana yang indah di tangan penjina. Kau membentukku Tuhan, memberkati. Glory Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.